Sukses flexible working tidak hanya diukur dari performa kerja saja, tapi juga dari bagaimana tubuh dan juga pikiran kita merespon cara kerja ini dengan baik. Nah, tandanya bisa terlihat dari tingkat wellness dan juga happiness kita. Dengan begitu, flexible working bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat dan menyenangkan bagi kita semua. Sudahkah Anda menang dalam beradaptasi terhadap perubahan cara kerja yang menjadi fleksibel? Bicara soal kemenangan, pada tahun 47 sebelum Masehi, Julius Caesar, salah satu kaisar terbaik bangsa Romawi, menggambarkan kemenangannya dengan istilah Veni, Vidi, Vici, yang artinya saya datang, saya lihat, dan saya menang. Ternyata, istilah tersebut masih bisa relevan apabila kita bisa mengelola pekerjaan di era fleksibel ini. Lalu, bagaimana strateginya? KW 4.1 dengan trilogi Veni, Vidi, Vici akan menyajikan jawabannya. Halo Insight Leaders, ketemu lagi nih di video gawe yang ke-7. Setelah kemarin kita sama-sama udah menyimak nih ya video gawe tentang trilogi of Future Leader Reawakening. Nah, hari ini saya mau kasih beberapa reaction ya terhadap beberapa curhatan dari orang-orang di sebuah media sosial. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini kita menanyakan mengenai bagaimana pendapat mereka tentang work from home, kemudian work from office, maupun hybrid working. Nah, orang yang pertama ini, dia ternyata lebih enjoy untuk melakukan pekerjaannya dari rumah. Kenapa? Karena dia udah punya anak nih, anak kecil. Jadi, buat dia bekerja dari rumah itu memudahkan, karena dia bisa sambil mengurus anaknya. Kemudian, kalau kita lihat dari orang yang kedua, orang ini menurut dia beberapa pekerjaan masih harus dilakukan online. Tapi ada juga yang harus dikerjakan secara offline. Jadi buat dia, kalau melakukan pekerjaan secara hybrid work itu lebih memudahkan untuk dia lakukan. Ini orang kedua ya, dia senangnya hybrid nih. Beberapa online, tapi juga ada beberapa yang bisa dilakukan offline. Kalau untuk offline biasanya untuk meeting-meeting, menurut dia. Nah, kemudian kita beralih ke orang yang ketiga. Gimana sih pendapatnya dari orang yang ketiga ini? Nah, orang ketiga ini kebetulan sudah pernah merasakan ketiga-tiganya. Jadi menurut dia semuanya ada pro maupun ada kontranya. Nah, jadi buat dia lebih suka bekerja di rumah. Kemudian alasan utamanya bekerja di rumah adalah karena dia sudah berkeluarga, terus juga sudah punya anak, sehingga ketika dia bekerja di rumah, dia jadi punya surplus waktu. Bisa diluangkan lebih banyak untuk keluarganya dan juga anaknya. Jadi, kalau disimpulkan, apa saja sih Bu yang menjadi keuntungan dari flexible working ini? Keuntungan yang pertama, produktivitas dan juga inovasi meningkat. Kenapa? Karena kita jadi terhindar ya dari beberapa macam distraksi yang mungkin terjadi kalau kita full benar-benar melakukan pekerjaan secara offline. Misalnya dari ajakan-ajakan gosip atau ajakan-ajakan ngopi di pantry. Nah, kemudian kalau kita bekerja secara fleksibel atau secara hybrid, kita bisa memilih bekerja sesuai dengan produktivitas dan juga kreativitasnya kita nih kapan. Dengan flexible working, kita jadi punya waktu untuk mengevaluasi, untuk merefleksikan bagaimana sih pekerjaan yang kita lakukan sehingga nantinya mendorong inovasi terhadap cara kerja maupun sistem kerja yang kita lakukan. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah kita jadi lebih bebas untuk mengatur workspace-nya kita sendiri. Kadang-kadang dengan kita membuat personalized work setting, itu akan memboost mood kita. Kita bisa bekerja dengan ditemani hewan peliharaan, kita bisa mengatur meja kerja kita sendiri, atau kita bisa pasang musik nih, sesuka hati kita. Kadang-kadang kalau kita bekerja di dalam suatu setting kantor, hal-hal seperti itu tidak dimungkinkan, karena bisa mengganggu rekan kerja kita yang lain. Keuntungan yang ketiga dari flexible working adalah mengurangi cost. Kita jadi kurang kos-kos yang bisa kita temukan ketika kita melakukan pekerjaan secara offline. Misalnya yang pertama, ongkos. Kemudian kos untuk bensin. Yang gak kalah pentingnya adalah kos untuk hangout.
juga cost untuk lunch di luar maupun belanja outfit kantor nih. Nah, itu bisa diminimalisir dengan kita melakukan flexible working. Yang terakhir adalah mengenai waktu dengan keluarga. Keuntungan ini bisa didapatkan karena kita jadi bisa spend lebih banyak waktu dengan keluarga ataupun dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, di sisi lain, tadi kita udah bicara soal keuntungan. Di sisi lain, ada juga nih tantangan-tantangan yang mungkin timbul dari flexible working pattern. Mungkin teman-teman udah banyak lihat ya meme-meme yang beredar di media sosial. Nah, yang pertama adalah ini, kita bekerja secara remote atau melakukan flexible working, digangguin nih sama anak kita atau sama anggota keluarga kita yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita jadi tergoda untuk melakukan beberapa hal secara sekaligus atau yang bahasa kerennya adalah multitasking. Kalau teman-teman lihat, mungkin di sini kelihatannya nggak ada apa-apa ya, tapi kalau kita zoom lebih dalam lagi, ternyata ibu ini meeting sambil prep masakan, sambil motongin buncis nih. Jadi kalau kita bekerja secara flexible working, hal-hal seperti multitasking ini memang lazim ya terjadi. Bahkan sampai dibuat meme seperti ini. Nah, kemudian kalau yang ketiga, tantangan dari flexible working adalah mengelola ekspektasi dan juga realitas yang terjadi. Jangan sampai work from home jadi home becomes work, di mana kita jadi nggak bisa mengelola atau mengatur waktu kerja kita sendiri. Ujung-ujungnya adalah overwork. Selanjutnya, Bu, dalam flexible working ini, apa saja tantangannya? Yang pertama adalah psychological shifting yang berpotensi untuk membuat kita stres atau bahkan burnout. Sebenarnya hal-hal ini mungkin sifatnya simple ya, seperti kalau misalnya kita terbiasa work from home, kemudian harus bekerja work from office, hal-hal simple seperti kita meletakkan charger di mana atau headset di mana gitu. Kalau di rumah kan udah pasti tempatnya di sini, tapi ketika kita harus WFO, kita harus mengkolek beberapa hal-hal seperti itu untuk dibawa ke kantor, dan kalau misalnya itu ketinggalan atau apa, kita mungkin bisa stres ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika hybrid working, ada kecenderungan untuk kita selalu on, karena ada perasaan kita nggak terlihat nih melakukan pekerjaan. Jadi, memastikan kepada atasan atau kepada rekan kerja bahwa kita selalu ada adalah dengan selalu on. Ujungnya jadi overcompensate ya terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kemudian kurangnya time management dan juga regulasi diri. Kalau kita nggak bisa mengelola diri kita sendiri, mengelola waktu, ujungnya kita akan tidak produktif dan malah menumpuk pekerjaan-pekerjaan. Apalagi kalau nggak ada yang mengawasi nih. Di rumah kan kita harus meregulasi diri kita sendiri. Kapan kita harus mulai kerja, kapan kita harus menyelesaikannya. Nah, itu juga berpotensi sebagai tantangan di hybrid working ini. Kemudian yang terakhir, bisa jadi ada gap antara karyawan yang melakukan WFO dan juga melakukan WFH. Bisa jadi yang WFH merasa ditinggalkan nih, merasa tidak dilibatkan. Karena teman-teman yang WFO ternyata punya gosip sendiri atau punya kegiatan sendiri. Nah, seharusnya leader atau organisasi yang baik nantinya bisa memfasilitasi hal-hal tersebut melalui kegiatan-kegiatan bersama. Wah, ternyata kita bisa ya mendapatkan banyak benefit dari flexible working. Tapi sebagian orang tetap kesulitan dalam menerapkan cara kerja ini sehingga menjadi stres dan burnout. Nah, bagaimana sih Bu kunci sukses dalam menjalankan flexible working agar terhindar dari stres dan burnout? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih tentang stres itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan stres? Ya, jadi stres itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama adalah eustress atau positive stress. Yang kedua adalah distress atau negative stress. Jadi yang dimaksud dengan eustress atau positive stress adalah stres yang terjadi karena hal-hal yang baik. Misalnya, kalau kita di promosi kerja, deg-degan pastinya, bisa bikin stres juga, tapi karena itu promosi artinya ada sesuatu yang baik ya yang akan terjadi pada diri kita. Sementara kalau distress adalah stres yang terjadi karena hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Nah, yang membedakan lagi adalah dengan adanya eustress, kita
akan menjadi lebih termotivasi, lebih fokus, kemudian juga lebih produktif, dengan harapan supaya kita bisa meningkatkan performance kita itu sendiri. Sementara kalau di stres atau stres yang negatif, kita jadi lebih demotivasi, kemudian menjadi kurang fokus, menjadi kurang produktif. Nah, sebenarnya sih dengan kedua stres ini, itu pasti akan membuat respon di tubuh kita ya. Tetapi bisa jadi responnya berbeda-beda. Oke, kalau sebelumnya kita sudah kenalan dengan arti dari stres itu sendiri, nah sekarang kita mengenali nih, apa sih tandanya pada diri kita kalau kita mengalami stres. Jadi ada 4 hal yang mungkin bisa menjadi perhatian kita ya. Yang pertama adalah bagaimana stres itu mempengaruhi tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana stres mempengaruhi pikiran kita sendiri. Yang ketiga, bagaimana stres mempengaruhi emosi kita. Dan yang terakhir adalah, ujungnya adalah perilaku ya. Bagaimana stres itu mempengaruhi perilaku kita. Mungkin yang paling kelihatan adalah kalau stres itu mempengaruhi tubuh kita. Kita jadi sakit kepala, sering gangguan pernafasan, mungkin deg-degan atau keringat dingin kalau misalnya kita menghadapi suatu situasi tertentu atau menemui orang tertentu. Nah, itu adalah tanda-tanda stres yang bisa terjadi pada 4 area di dalam diri kita. Terus, gimana sih caranya kita mengatasi stres? Sebenarnya ada 2 cara yang utama yang biasanya bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah ketika kita fokus pada emosi kita. Itu namanya emotional focus coping. Kemudian yang kedua adalah ketika kita fokus pada penyelesaian masalahnya itu sendiri. Itu yang dinamakan problem focus coping. Nah, tujuan dari kita melakukan emotion focus coping sebenarnya adalah dengan melakukan ini, kita jadinya mengurangi emosi-emosi negatif di dalam diri kita. Cara yang bisa dilakukan biasanya adalah misalnya seperti meditasi, kemudian melakukan olahraga seperti yoga, atau melakukan self-talk di depan cermin untuk mengafirmasi diri kita sendiri. Kita melakukan emotion focus coping biasanya untuk menghadapi masalah-masalah yang sebenarnya tidak bisa kita selesaikan atau ada di luar kendali kita. Nah, kita cenderung menggunakan emotion focus coping ini sendiri. Kemudian kalau problem focus coping, ini adalah coping yang biasanya kita gunakan ketika kita tahu nih ada perilaku tertentu atau ada suatu tujuan tertentu yang perlu kita rubah. Misalnya dengan kita menghubungi orang-orang yang kita percaya, kita mencari support system untuk membantu kita, atau ketika kita membuat to-do list atau list dari tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Dan yang terakhir adalah misalnya dengan membuat batasan-batasan terhadap apa-apa yang bisa kita lakukan maupun yang tidak bisa kita lakukan. GW 4.1 menerangkan flexible working pattern yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan performance kerja, tapi juga memastikan wellness dan juga happiness nih dari para pekerjanya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dengan time effectiveness. Nah, pada flexible working pattern, biasanya kita kalau misalnya bekerja secara tradisional dari jam 8 sampai jam 5 atau waktu lain yang mungkin ditetapkan oleh perusahaan, kita jadi merasa dituntut nih untuk menyelesaikan pekerjaan kita dalam batas waktu tersebut. Tapi dengan menggunakan flexible working pattern, kita jadi lebih bebas untuk mengatur biological prime time kita sendiri yang memang sesuai untuk mendukung performance dan juga produktivitas maupun kreativitas kita. Nah, kemudian melalui time effectiveness, kita jadi terbiasa untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang sifatnya lebih rutin untuk pekerjaan kita. Nah, kemudian dengan space utilization, kita bisa lebih bebas nih mengkreasikan tempat kerja kita atau personalized working space. Jadi ketika kita masuk ke dalam tempat kerja kita itu sendiri, harapannya mensugesti diri kita untuk bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan. Dan juga itu sebagai boundaries kepada lingkungan kita, misalnya keluarga kita. Karena karena masalah utama ketika kita work from home biasanya adalah distraksi ya. Nah, ketika kita memaksimalkan space utilization, lingkungan kita menjadi paham bahwa ada tempat tertentu yang memang dikhususkan untuk kita melakukan pekerjaan, sehingga mengurangi distraksi. Nah, yang ketiga adalah mengenai people connectedness. Di dalam working from home, masalah yang lain yang biasanya muncul adalah loneliness.
Nah, untuk mengatasinya, sebaiknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan, oleh leader, untuk memastikan para karyawannya tetap terhubung nih. Karena orang Indonesia itu sendiri value-nya adalah guyup. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama. Misalnya ada virtual online meeting, atau kemudian ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memastikan kesehatan dan juga kebugaran dari para pekerjanya. Nah, yang terakhir adalah lifestyle dan purpose. Jadi, melalui flexible working pattern, kita sebenarnya juga diajak untuk lebih mencari makna dari pekerjaan yang kita lakukan seperti apa. Dan maknanya itu adalah makna yang lebih positif. Kita memakai ada yang namanya career aspiration ya, atau kalau di Citra sendiri, kita menggunakan namanya ICGI nih, Individual Corporate Journey. Nah, itu mengajak kita untuk merefleksikan lagi, apa sih sebenarnya yang menjadi aspirasi kita, apa sih dream kita, dan bagaimana kita merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi, kesemua ini merupakan bagian dari flexible working pattern yang nantinya akan didukung oleh teknologi. Jadi, pada Gawe 4.1, teknologi berperan sebagai enabler untuk memastikan kesemua aspek dari Gawe ini bisa berjalan dengan baik. Jadi, flexible working itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat doable untuk dilakukan selama kita bisa mengidentifikasi apa saja tantangan yang mungkin muncul di dalamnya. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan berbagai cara untuk mengatasinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk cek video-video Gawe yang lain karena masih akan ada video-video yang menarik dan bermanfaat bagi Insight Leaders. So, see you on the next video.